Baik, berikut saya jelaskan cara penggunaan fitur produksi stok di Olsera. Jadi nanti untuk fiturnya sendiri kita bisa temukan di back office di menu produk dan inventory. Lalu di sini ada produksi stok. Jadi fitur ini bisa kita gunakan nanti untuk menghitung pemakaian bahan baku setengah jadi ya. Kalau di sini saya ada contohnya. Untuk produk utama yang kita jual ada ayam geprek. Lalu di sini bahan dari pelengkap untuk ayam gepreknya itu ada sambal saset. Nah, dari sambal saset ini nanti kita akan kaitkan bahan bakunya untuk membuat sambal saset itu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan seterusnya. Nanti untuk bahan-bahan yang lain boleh ditambahkan. Lalu kemudian nanti kita akan cari stok daripada atau kita akan produksi stok sambal saset ini dari bahan baku ini. Oke, jadi ini hanya contoh saja, nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke item produknya dulu, semua sudah kita input di sini. Untuk bahan, di sini ada 3 tadi ya. Di sini ada cabai merah, kemudian bawang merah dan bawang putih. Lalu di sini untuk produk utamanya sudah saya input juga ayam geprek. Posisi quantity stoknya tidak terbatas ya, karena kita akan tarik stoknya nanti dari bahan baku. Kemudian untuk sambal saset, nah ini kita produksi stoknya nanti dari ketiga bahan tadi. Dan ini posisinya untuk stoknya 0 ya. Dan kemudian untuk bahan bakunya bawang merah, bawang putih, cabai, itu untuk masing-masing stoknya ada 1000 gram ya. 1000 gram atau sama dengan 1 kilo. Jadi nanti untuk bahan bakunya sendiri boleh dikonversi ke satuan terkecil, dan untuk harga modalnya sendiri nanti mengikuti ya, mengikuti untuk harga modal per 1 gramnya sesuai dengan satuan yang digunakan. Lalu kemudian untuk harga jual di sini tidak perlu karena memang ini bahan baku tidak perlu dijual. Jadi nanti di bagian harga jualnya itu dikosongkan saja. Jadi pada saat nanti input data produknya, ya cukup input nama, kemudian kategorinya, kemudian harga belinya mengikuti dari satuan quantity stoknya. Kalau di sini saya menggunakan template, ini saya sudah isi. Jadi yang perlu itu kalau bahan baku cuma nama produk, kemudian kategorinya saya buat bahan di sini, nanti boleh disesuaikan juga dengan kebutuhan. Lalu untuk satuannya, ini saya pakai satuan gram karena nanti saya akan menghitung untuk kuantiti yang digunakan dalam bentuk satuan terkecil. Lalu harga modalnya juga nanti mengikuti. Dan di sini untuk sambal sasetnya, di sini saya buat ini bisa dijual juga secara terpisah, tapi dia juga menjadi bagian pelengkap dari ayam geprek. Nah, kalau di sini saya buat harganya itu 2.000 dan kalau ayam gepreknya 12.000. Kemudian kalau kita bergeser ke bagian stoknya, ini saya isi 1 kilo atau sama dengan 1000 gram. Untuk track inventory-nya, ini sama-sama diaktifkan ya. Ini untuk bahan tadi yang sambal saset, inventory stoknya juga harus diaktifkan. Dan kemudian untuk kedua bahan tadi, sini di hidden, di pause atau disembunyikan karena memang tidak dijual. Baik, kita kembali ke back office. Jadi ini adalah data produknya, nanti boleh disesuaikan. Nah, sekarang step pertamanya kita kaitkan dulu. Kita ke bagian produk sambal saset ya, karena kita akan memproduksi sambal saset ini nanti dari beberapa bahan baku. Jadi kita ke sambal sasetnya, ke item produknya, lalu kita klik tambah, dan di sini kemudian kita cari bawang merah. Kemudian di sini ada bawang putih, dan selanjutnya ini nanti kita cari ada cabai merah. Ini sekaligus saya buat karena memang satuannya sama semua ya program. Nanti diklik tambah seperti ini. Oke, jadi ini sudah kita kaitkan semua. Dan di sini sekarang kita tentukan untuk penggunaan setiap bahan bakunya. Jadi sekali kita produksi atau setiap kali kita produksi sambal sasetnya, dari ketiga bahan yang ada ini kita tarik berapa gram. Ini saya buat 200 aja semua. Saya samakan, jadi nanti kalau ada perubahan kuantiti ini boleh disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Sini saya buat 200. Artinya nanti kalau kita produksi satu sambal, dia akan menarik ketiga bahan ini masing-masing 200 gram. Nah, sekarang baru kita setelah kaitkan, ini ya, sini nanti ada penandanya resep ya. Jadi setelah kita kaitkan bahan-bahannya tadi, baru sekarang kita ke inventory dan kemudian ke bagian submenu produksi stok. Nah, sekarang kita akan produksi stok dari sambal saset. Caranya klik tambah, lalu di sini ada bagian catatan, ini opsional, ini boleh dilewatkan. Kemudian klik lanjutkan tambah produksi stok. Nah, di sini untuk nomor
produksi stoknya sudah terbuat ya. Nanti di sini bisa dicek dan kemudian di sini bisa langsung kita klik tambah produk. Kita cari untuk sambal saset. Sambal saset ya. Kalau tadi kan kita kaitkan masing-masing 200 ya. Contohnya kita produksi 5. Kita klik tambah. Nah, di sini sesuai ya, karena memang kalau 5 kali 200 berarti 1000. Jadi kalau nanti kita cek masing-masing bahan baku itu sudah kosong semua. Oke, baru kemudian setelah dicek dipastikan sudah sesuai. Kalau ada kesalahan penginputan boleh diklik icon pena di sini atau dihapus. Dan setelah itu klik posting sekarang. Jadi kita produksi stok sambal sasetnya. Dan kita kembali ke produk. Kalau kita lihat di sini, untuk sambal saset ini sudah ada stoknya 5 ya, sesuai dengan yang kita produksi. Nah, untuk semua kuantiti bahan bakunya ini 0, karena memang tadi kita sudah produksi sambal saus. Sambal sasetnya. Nah, sekarang selanjutnya untuk sambal saset ini merupakan bagian pelengkap dari ayam geprek. Nah, jadi nanti sambal saset ini kalau dijual terpisah juga boleh, tapi kalau ayam geprek dijual dia akan berkurang. Caranya sama, kita kaitkan ke ayam gepreknya dan kita ke bahan dan resep, kita klik tambah dan kita cari di sini sambal saset. Nah, ini dia. Sekarang kita bisa masukkan ya. Di sini juga boleh dikosongkan aja, nilai konversinya juga boleh dikosongkan atau diisi 1, kemudian klik tambah. Oke, nah sekarang di sini sudah ada angka 1 ya. Jadi ini akan otomatis angka 1. Nah, kalau nanti contohnya mau diubah sekali ayam geprek terjual, nah nanti ini akan berkurang 2. Nah, ini tinggal diubah ke angka 2 saja. Tapi kalau memang hanya 1, ya tinggal diisi angka 1. Jadi ketika nanti ayam geprek dijual ya, atau ayam geprek laku, maka nanti sambal sasetnya ini akan berkurang juga. Ataupun nanti hanya sambal saset yang dijual, ini juga akan berkurang stoknya. Nah, kita akan simulasikan ke pos. Sekarang kita ke pos. Baik, posnya kita refresh dulu. Kalau menggunakan Windows, nanti boleh klik titik 3 sebelah kanan atas. Ada tulisan sinkronisasi. Seperti ini langsung disinkron. Kemudian kalau menggunakan iPad ataupun tab, boleh tarik layarnya ke bawah di bagian sini atau reload. Itu cara untuk refresh. Oke, kemudian kita akan jual untuk ayam gepreknya. Kalau tadi kita buat di sini ya, ayam geprek. Kita buat satu transaksi. Dan kita klik bayar dan selesai. Kita lihat di sini untuk transaksi sudah berhasil ya. Ini tinggal proses sistem mengirimkan ke back office. Ini nanti menyesuaikan jaringan. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita bisa langsung cek ke back office. Karena laporannya sudah langsung terkirim. Ini kita refresh dulu. Jadi nanti di sini untuk stok sambal sasetnya itu sudah akan berkurang ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Stok dari sambal saset ini sudah berkurang. Sisa 4 karena tadi kita sudah ada penjualan ayam geprek dan di ayam geprek tersebut kita sudah kaitkan produk dari sambal saset. Sambal sasetnya juga nanti kalau mau dijual terpisah boleh. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada 4. Kalau mau dijual terpisah, ini juga nanti akan mengurangi stok karena dia juga bisa dijual. Tapi kalau umpamanya tidak untuk dijual, nah nanti boleh disembunyikan dari pos. Ya, oke, sekarang kita ke produknya, kita lihat. Ini sisa 3. Jadi baik penjualan satuan sambal saset atau ayam geprek dijual, maka nanti stoknya juga akan berkurang. Jadi kira-kira seperti itu penggunaan fitur produksi stok di Olsera. Kalau untuk bahan baku dan menunya nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya mungkin ada daging ayam, kemudian kita produksi menjadi ayam goreng. Nah, nanti boleh dibuatkan polanya seperti yang saya contohkan dan simulasikan.